Halo semua, perkenalkan, nama saya Hanifia Syaki Olis dengan NPM 1822240032. Saya adalah mahasiswi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, Program Studi Manajemen Logistik. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata berpikir logis. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memberikan gambaran yang jelas mengenai topik yang dibahas. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Kita semua pasti sering banget buka medsos. Bahkan saking seringnya, baru bangun tidur, pasti buka TikTok, buka Instagram, atau baca pesan di WhatsApp. Tapi tahu nggak sih, di balik semua itu, ada juga sisi gelapnya loh. Banyak banget informasi yang kelihatannya serius, tapi ternyata palsu. Biasa dikenal dengan hoax atau berita palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan atau memanipulasi. Hoax sendiri bisa membuat orang panik, salah paham, bahkan bikin kerugian yang nyata, baik secara pribadi, sosial, maupun ekonomi. Maka dari itu, kita nggak bisa menjadi pengguna pasif. Kita harus menjadi pengguna aktif, yang kritis dan bertanggung jawab. Supaya tidak gampang tertipu, kita perlu tahu dulu ciri-ciri berita palsu tuh biasanya gampang dikenali loh. Contohnya, seperti judul yang terlalu heboh dan dramatis, tidak jelas siapa penulisnya, atau bahkan tidak tahu sumbernya dari mana. Lalu, sering menggunakan kata-kata yang membuat emosi. Dan yang paling penting, isinya sering tidak ada bukti atau bahkan bertentangan dengan logika. Terus, kenapa ya masih banyak orang yang gampang percaya sama berita palsu? Itu karena terkadang hoax itu menyentuh emosi kita loh. Kita jadi takut, marah, atau terharu. Karena itu, kita langsung percaya tanpa mikir panjang. Hoax sering banget dimanfaatkan untuk memainkan perasaan, supaya kita langsung klik dan share. Maka dari itu, sangat penting untuk belajar mengendalikan emosi sebelum menyebarkan informasi. Setiap kali kita menyebarkan informasi, kita itu ikut bertanggung jawab atas dampaknya. Karena berita palsu bisa menyesatkan banyak orang, bisa merusak nama baik seseorang, bahkan bisa menyebabkan keputusan yang salah dalam hidup orang lain. Terus, gimana ya caranya kita tahu apakah sesuatu berita itu bisa dipercaya? Nah, pertama, kita harus cek dari mana sumbernya. Yang kedua, bandingkan dengan sumber lain. Dan yang ketiga, pakai logika sederhana. Dan apabila kamu menemukan sesuatu yang mencurigakan, ada 3 hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, jangan langsung share. Kedua, laporkan ke platform medsos. Ketiga, cek faktanya melalui situs seperti Turnback Hoax atau Kominfo. Sekarang, yuk kita coba latihan. Bayangin, kamu menemukan 2 berita pas lagi scroll. Yang satu bilang, minuman herbal ini bisa menyembuhkan semua penyakit tanpa perlu obat dokter. Lalu berita yang kedua, minuman herbal bisa bantu jaga daya tahan tubuh loh, tapi tetap perlu konsultasi dengan dokter. Yang bersumber dari Kemenkes. Nah, menurut kamu, mana yang lebih bisa dipercaya?
Yap, yang kedua, karena mempunyai sumber yang jelas dan memakai bahasa yang masuk akal. Sekarang, kita hidup di dunia digital. Semua orang mempunyai akses untuk membagikan informasi. Itu menjadi hal yang luar biasa, tapi juga menjadi tanggung jawab. Kita bukan hanya menerima informasi, tapi juga sebagai penentu. Apakah kita ikut menjaga ruang digital tetap bersih, atau ikut bikin keruh? Mulai dari hal kecil, berhenti sebar info yang belum jelas, karena satu klik bisa berdampak besar. Yuk kita sama-sama jaga ruang digital tetap sehat dan bermanfaat.